bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah anak-anak, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali pada mata pelajaran agama Islam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang insya Allah syafaatnya sebagai dan kita nantikan di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk meminta keberkahan atas ilmu yang kita dapatkan nantinya. Silahkan untuk ketua kelas bisa memimpin doa kepada teman-temannya. Oke. Baik, berdoa selesai. Terima kasih. Ibu apresiasi untuk teman-teman adik-adik yang sudah semangat ya untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelumnya apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak ada, berarti nih masuk semua ya. Jadi ibu absen nanti hadir semua ya. Jumlahnya ada 15 orang, benar? Benar, alhamdulillah semuanya masuk. Nah adik-adik, kita pada hari ini akan belajar tentang rukun iman. Nah, ada yang ingat gak kalau pelajaran yang lalu itu rukun apa? Coba ada yang bisa jelaskan? Ya, siapa kamu namanya? Jelaskan. Nah, bener banget. Kata teman kamu ialah rukun Islam. Nah, rukun Islam tuh ada berapa? Coba ada yang bisa sebutkan rukun Islam yang pertama? Ya, syahadat. 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bunyinya gimana, Bu? Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya? Nah, siapa yang nggak ingat artinya? Nah, artinya adalah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Nah, itu kalimat syahadat bisa menjadi syarat orang yang akan masuk Islam biasanya membacakan 2 kalimat syahadat itu. Kemudian rukun Islam yang kedua apa? Masih ingat? Sholat itu ialah tiang agama. Kalau kita sebagai seorang muslim tidak melakukan atau menjalankan sholat, ya agama kita akan semakin runtuh, tidak kuat karena tiangnya tidak ada, sholatnya tidak dijalankan. Baik, sudah paham ya 2 rukun Islam. Selanjutnya ada 5, berarti masih 3 lagi. Yang ketiga adalah zakat. Nah, zakat itu wajib kita keluarkan. Oke, paham ya. Terus yang keempat adalah puasa. Puasa itu ada yang puasa sunnah dan puasa wajib. Nah, kalau puasa wajib, siapa yang di sini tahun lalu puasa wajibnya full? Angkat tangan. Benar, alhamdulillah sudah belajar untuk berpuasa wajib ya. Puasa wajib itu dilaksanakan kapan, Bu? Bulan Ramadan. Setelah kita melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan, kita besoknya 1 Syawal ialah hari raya Idul Fitri. Kemudian yang terakhir adalah rukun Islam yang terakhir adalah haji. Kalau kita melaksanakan haji itu di mana, Bu? Boleh nggak di Indonesia kita melaksanakan haji? Tidak boleh. Haji itu dilaksanakan di Mekah. Tetapi haji itu dilaksanakan oleh orang yang mampu, dan marilah kita berdoa bersama-sama semoga kita bisa melaksanakan haji ya, amin. Oke. Jadi ingat ya, rukun Islam sudah ingat, sudah kalian pahami minggu lalu tentang rukun Islam ialah prinsip dan dasar yang harus wajib kita jalani sebagai seorang muslim. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang rukun
rukun iman. Rukun iman itu sama, dasar untuk meningkatkan ketakwaan atau pembentukan akidah sebagai seorang muslim. Kalau rukun Islam ada 5, rukun iman ada berapa? 6. Benar, rukun iman ada 6. Ada yang tahu nggak rukun iman yang pertama itu apa? Ya, rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang pertama adalah Allah. Kita sebagai umat, sebagai yang beragama Islam dan semua umat yang ada di dunia itu harus menyembah kepada Allah. Tidak boleh kita menyembah kepada yang lain. Musyrik ya, itu tidak boleh ya. Apalagi menyembah pohon, menyembah matahari, tidak boleh. Kita hanya menyembah Allah. Benar banget. Rukun iman yang kedua. Ada yang tahu rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Allah menciptakan malaikat dan tugas-tugasnya. Malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10 ya. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat. Nanti ibu ada tugas tentang sebutkan nama-nama malaikat yang wajib diketahui. Selanjutnya kita lanjut ke rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Allah menurunkan kitab sebagai landasan kita, sebagai hukum yang beragama itu. Kalau Islam kitabnya apa? Ada yang tahu Islam kitabnya apa? Benar, Al-Quran, Mushaf Al-Quran. Ada yang bisa baca Al-Quran di sini? Alhamdulillah ya, bisa ya. Kita harus bisa membaca Al-Quran anak-anak. Kemudian Allah juga menurunkan 4 kitab ya. Ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Oke, itu sudah tiga rukun iman. Rukun iman yang keempat adalah Nabi dan Rasul. Setelah Allah menciptakan malaikat, Allah menurunkan kitab, maka Allah itu menciptakan khalifah, pemimpin manusia. Maka muncullah Nabi. Allah menciptakan Nabi, seorang khalifah, pemimpin sebagai teladan kita umat untuk bisa bahagia dunia dan akhirat, untuk kita bisa masuk surga gitu kan, sesuai dengan aturan yang Allah berikan. Maka diturunkanlah Nabi sebagai tauladan kita, sebagai pemimpin kita. Bagaimana kita bisa mencontoh seorang Nabi, sikapnya, ucapannya. Nah, seorang Nabi lah kita contoh. Kita mencontoh Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir kita, Nabi akhir zaman. Kita harus meneladani semua perbuatan yang Nabi Muhammad SAW laksanakan atau jalankan, seperti itu. Terus iman yang kelima adalah rukun iman kepada hari akhir. Hari akhir itu apa, Bu? Hari akhir ialah hari kiamat. Dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua dihancurkan, makhluknya, isinya. Bumi ini akan dilipat, gunung ini akan diletuskan semua. Gitu. Nah, hari akhir ini kita tidak tahu kapan, tetapi kita tahu tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Ada tanda-tanda kecil kiamat dan tanda-tanda besar. Bahkan pada sekarang ini sudah terlihat tanda-tanda kecil hari kiamat. Nah, kita sebagai seorang muslim harus bisa mempersiapkan diri untuk menjalani hal tersebut. Siapa tahu kan, na'udzubillah, jangan sampai kita bertemu hari kiamat. Tetapi kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus bisa mempersiapkan diri. Kemudian iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Kita harus percaya, yakin dan percaya dengan ketetapan Allah. Ketetapan Allah memang ada yang tetap, yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Misal yang tidak bisa dirubah atau tidak bisa kita ketahui ketetapannya itu ialah maut, rezeki dan jodoh. 3 hal ini.
Misal maut nih, kita tidak tahu kita kapan ajal kita akan dicabut oleh Allah. Misal sesudah ini, besok, atau teman kita yang meninggal, kita tidak tahu. Seperti itu juga rezeki. Rezeki kita tidak tahu rezeki kita ya. Tetapi kita diwajibkan untuk selalu berusaha mencari rezeki itu. Jodoh juga seperti itu. Kita tidak tahu siapa jodoh kita. Siapa yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz untuk menjadi jodoh kita tidak tahu ya. Itulah rahasia yang Allah berikan kepada kita. Maka kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah yang beragama Islam harus mentaati, harus menjalankan aturan-aturan yang Allah berikan, jauhkan larangannya, seperti itu. Maka ketika kita yakin dan percaya atas yang Allah berikan itu, maka pembentukan akidah dan ketakwaan kita itu akan semakin kuat. Oke, baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, sebelum kita tutup, Ibu akan ada tugas untuk kalian menulis nama-nama malaikat dan nama-nama nabi. Nama malaikat ada 10, itu kalian tulis beserta tugasnya, dan nama-nama nabi. Ya, paham ya? Oke, kita akan bertemu kembali di minggu depan. Terima kasih atas apresiasinya. Sebelum itu kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap menjadi orang yang baik. Semoga kita bisa berjumpa di surganya Allah ya anak-anak. Semoga ilmu kita yang kita dapatkan pada hari ini juga mendapat keberkahan. Dan kalian harus pahami dan kalian implementasikan, kalian jalankan di kehidupan sehari-hari. Oke, paham ya? Baiklah, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran. Baik, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas apresiasinya dan semangatnya untuk bisa belajar pada hari ini. Karena kalian semangat, Ibu juga semangat. Terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.